Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencegah terjadinya water hammer. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu apa itu water hammer. Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada bercak putih. Ini adalah bekas air ya. Bekas air yang masuk dari saluran filter udara sini. Nah, kenapa bisa ada air turun ke sini? Biasanya itu diakibatkan oleh kancing atau klip yang kendor. Nah, model-model seperti ini sangat rawan sekali air turun ketika hujan deras di luar, atau misalkan teman-teman sedang nyuci mobil, airnya bisa turun, kemudian bisa ke sini nih, turun ini. Nah, ini titik rawan air turun ya. Nah, itu. Jadi ketika air turun ke sini kemudian sampai masuk ke dalam throttle body, masuk ke dalam mesin, nah wassalam ya. Biasanya kebanyakan kasus turun mesin, kemudian pistonnya bengkok. Lumayan kan budgetnya. Makanya di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi water hammer ya. Pada intinya adalah supaya air tidak turun ke sini ya, walaupun water hammer sendiri bisa diakibatkan juga karena teman-teman melewati genangan air. Misalkan banjir yang cukup tinggi, nah air bisa masuk ke knalpot, itu juga bisa menyebabkan terjadinya water hammer ya. Caranya seperti apa? Saya tunjukkan. Nah, ini dia ya. Ini salah satu cara untuk mengantisipasi atau mencegah water hammer. Jadi di box filter ini saya kasih apa ini namanya, bekas atap baja ya. Supaya apa? Supaya tidak meleleh pada saat kena panas dari hawa mesin. Nah, ini cukup lumayan teman-teman, bisa mengantisipasi water hammer. Nah, caranya teman-teman tinggal tempelkan aja menggunakan double tip ya. Nah, ini pakai double tip kemudian ditempel. Kemudian ini saya sengaja dalamnya dikasih supaya peredam, untuk meredam suara ya. Karena yang namanya seng biasanya ketika mobil jalan itu lumayan ya, lumayan ada suaranya. Nah, ini salah satu untuk mencegah water hammer. Di samping murah ya, teman-teman juga tidak akan kekhawatiran ketika lupa mobilnya parkir di luar pada saat hujan deras. Sedikit pengalaman saya dulu ya, ini kenapa saya bengkokkan. Ini tujuannya adalah untuk jalur air ya, supaya pada saat saya pasang di sini air ngalir ke samping, ke sini ya, ke sini. Jadi tidak bablas ke belakang ya. Pengalaman saya dulu ketika ini tidak dibengkokkan, nah memang water hammernya aman, tidak ada air yang masuk ke sini. Nah, tapi airnya masuk ke coil. Nah, lihat teman-teman. Nah, itu. Akhirnya apa? Coil yang nomor 4 punya saya itu sering bermasalah akibat airnya masuk ke sini ya. Jadi antisipasinya bukan hanya water hammer, kita juga perlu memperhatikan jalur coil di sini ya, apalagi yang karet coilnya sudah lama, sudah getas. Nah, itu makanya saya bengkokkan supaya air tidak bablas ke coil nomor 4. Itu teman-teman ya. Jadi ini tips dari saya supaya
tidak terjadi water hammer, ya. Untuk mengantisipasi, karena sekarang sudah memasuki musim hujan, ya, kita pemilik Avanza Xenia khususnya harus memperhatikan box filter, ya. Entah kenapa Toyota dan Daihatsu itu rata-rata ya penyakitnya ya seperti ini. Kemudian di samping box filter, nah ini juga banyak kasus ya. Ada teman-teman yang menyarankan ketika mesin kotor itu mesinnya diguyur pakai air, ya. Ada yang bilang aman, tidak apa-apa kalau mesinnya dicuci pakai air. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan kondisi mesin antara teman-teman dan yang lainnya itu beda. Bisa jadi sudah ada rembesan di mesin teman-teman sehingga air akan masuk ke rembesan atau celah tersebut. Yang namanya air, celah sedikit apapun pasti akan masuk, ya. Makanya buat teman-teman ya yang suka nyuci mesin, hati-hati. Kalau misalkan ragu-ragu, lebih baik jangan. Biarkan aja mesin kotor, yang penting tidak bermasalah, ya. Malah ada untungnya kalau misalkan mesinnya kotor, ya. Jadi si rembesan bisa kelihatan. Nah, jadi begitu teman-teman, ya. Ada yang bilang kalau misalkan Om, mesinnya dicuci biar bersih, ya, disiram pakai air. Tidak semua mesin aman. Jadi itu makanya saya gak berani nyuci mesin pakai air, apalagi pakai semprotan, ya, yang high pressure. Saya kalau misalkan ngelap mesin itu paling hanya bagian sini, bagian atas-atasnya yang kejangkau. Kalau bawah biarin aja ya, nggak apa-apa ya, kotor dikit, wajar. Nah, jadi itu teman-teman sedikit tips untuk mencegah terjadinya water hammer. Nah, ini dulu sebelum saya kasih seng baja ini sempat ada air masuk ke sini, ya. Untungnya tidak sampai masuk ke throttle body. Pagi-pagi setelah hujan deras malamnya saya cek, ya, pas mau dipanasin mesinnya susah hidup, ya. Akhirnya saya buka box filter, ternyata di sini banyak air, ya. Saya lap, saya keringkan, akhirnya saya bikinlah seperti ini, ditekuk, ya. Jangan lupa sayangi mesinmu, sayangi koilmu. Oke, segitu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.